Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dari pertemuan 11 mata kuliah kewirausahaan dengan judul Analisa Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha. Kami kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu Agung Rismanto, Dewi Paramita dengan saya sendiri, lalu Iis Aisyah, Pania Dwi Raja Guguk, dan yang terakhir Trida Priyandini Ledebela. Topik pembahasan dari materi ini, analisa bisnis dan studi kelayakan usaha, ada 7 topik, yaitu yang pertama, pengertian studi kelayakan usaha, yang kedua, objek dan proyek, yang ketiga, tujuan studi kelayakan bisnis, yang keempat, ide-ide usaha, yang kelima, alternatif usaha, yang keenam, keputusan dan pengurutan proyek, dan yang terakhir ketujuh, macam-macam kriteria investasi. Langsung saja kita mulai pengertian studi kelayakan bisnis. Seperti yang teman-teman lihat bahwa kami menampilkan definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Subagio, beliau mengatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut dilaksanakan. Kemudian, Yakob Ibrahim mengatakan studi kelayakan bisnis adalah feasibility study, merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Kemudian, Suad Husnan dan Suarsono Muhammad, studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek atau bisnis atau usaha, biasanya merupakan proyek atau bisnis investasi, dilaksanakan dengan berhasil. Maka kami simpulkan secara umum bahwa studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Selanjutnya, objek dan proyek. Pengertian proyek sendiri merupakan suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu yang baru ke dalam suatu proyek yang sudah ada. Masuk dalam analisa kelayakan proyeknya, merupakan analisa suatu kondisi bisnis produk baru, modifikasi produk yang sudah ada, atau penambahan garis produk. Secara luas, kita juga bisa menggunakan pengertian proyek sebagai proyek investasi, yaitu suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya yang bisa dinilai secara cukup independen. Manfaat dari analisa bisnis dan studi kelayakan usaha. Yang pertama, dapat menambah pendapatan nasional. Cara meningkatkan pendapatan nasional ada beberapa cara, yaitu dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang, terutama bidang ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan perusahaan, meningkatkan sarana pariwisata, meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri, lalu mengembangkan industri kecil dan rumah tangga. Yang kedua, diversifikasi ekspor. Diversifikasi ekspor adalah usaha menambah macam-macam barang yang diekspor. Contohnya, Indonesia pada mulanya mengekspor minyak dan kayu, kemudian menambah ekspor karet atau barang lainnya. Bisa juga mengekspor produk yang merupakan variasi dari produk semula, misalnya kayu olahan atau kayu lapis. Tujuannya dari diversifikasi ekspor adalah agar barang yang ingin diekspor memenuhi syarat Badan Perdagangan Dunia. Lalu yang ketiga adalah memproduksi barang-barang substitusi. Barang substitusi merupakan barang yang dapat ditukar atau menggantikan barang lainnya tanpa kehilangan nilai atau penggunaannya. Dengan kata lain, barang substitusi adalah barang yang sebanding yang dapat ditukar dengan barang lain dengan sedikit atau tanpa perbedaan. Barang ini dipilih ketika barang pilihan telah berubah atau tidak tersedianya barang yang aslinya, atau dalam penggunaannya lebih nyaman atau bermanfaat menggunakan barang substitusi. Yang ketiga, dengan menambahkan lapangan kerja seperti yang tadi.
Yang kelima, memanfaatkan bahan baku lokal. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat analisa bisnis dan studi kelayakan usaha ada dua. Yang pertama yaitu karena dilaksanakannya proyek-proyek yang secara ekonomis tidak layak. Hal ini sering terjadi pada proyek-proyek pemerintah, misalnya proyek dilaksanakan karena alasan politis semata-mata, proyek-proyek mercusuar, dan proyek-proyek yang pembiayaannya sebenarnya terlalu mahal. Yang kedua, karena kegagalan menciptakan kondisi ekonomi yang tepat. Biasanya disebabkan oleh pengerjaan proyek-proyek yang belum saatnya dilaksanakan. Dalam arti, terlalu dini karena negara belum mampu. Terlalu memaksakan dilaksanakannya pembangunan suatu jenis industri tertentu hanya karena telah diproduksinya bahan baku di negara yang bersangkutan, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang sebenarnya memiliki peranan yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan proyek tersebut. Cara menghindari kesalahan-kesalahan ini antara lain dengan mengadakan penelitian kelayakan setelah penelitiannya setiap proyek sebelum proyek yang bersangkutan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran proyek-proyek yang bersangkutan pada masa yang akan datang, guna menghindari hal-hal yang telah diperhitungkan sebelumnya, baik faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat, dan sebaiknya pemerintah atau swasta pemilik modal hanya membiayai proyek-proyek yang telah diteliti dan dinilai kelayakan teknis, ekonomis, keuangan, dan sebagainya. Tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu tujuan menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Kelima, memudahkan pengendalian. Dan selanjutnya ada pihak-pihak yang berkepentingan, itu ada investor, pihak analisis studi kelayakan, pihak masyarakat, dan pihak pemerintah. Ide-ide peluang usaha. Ide-ide peluang usaha. Yang pertama, menciptakan produk baru yang berbeda, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, menganalisis produk dan proses secara mendalam. Dan yang keempat, memperhitungkan resiko. Jika ide atau gagasan telah ditemukan, maka tahap berikutnya adalah melakukan studi kemungkinan pemilihan bentuk usaha yang tepat untuk ide atau gagasan tersebut. Dengan tujuan menghasilkan produk, mungkin juga dalam usaha peningkatan dari usaha yang memang sudah ada sebelumnya. Pertimbangan harus dilakukan secara objektif setelah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini berarti telah memperhitungkan dengan perhitungan yang cukup dan benar cara membandingkan dari masing-masing alternatif ditinjau dari 1. Segi modal, 2. Tenaga kerja, 3. Pengalaman, 4. Teknologi, 5. Bahan baku, 6. Teknik pembuatan produk atau jasa, 7. Mudah untuk dipasarkan, 8. Tidak bertentangan dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. Segi modal. 1. Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis. Tanpa modal, bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Manfaat modal bagi usaha yaitu untuk sewa tempat, penyediaan bahan baku, gaji pekerja, maupun simpanan. Modal tidak harus sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan produksi. Tenaga kerja. 2. Berapakah tenaga kerja yang kita butuhkan dan berapakah upah minimum di suatu daerah tersebut? Apakah layak atau tidak? Pengalaman. 3. Menurut Suryana 2003, Department for Business Innovation and Skill of Hull University Business School, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik wirausaha. Di antaranya yang memberi pengaruh adalah pengalaman berwirausaha. Pengalaman berwirausaha diperoleh apabila seseorang terlibat secara langsung dalam kegiatan berwirausaha. Apakah Anda punya
atau tidak? Jika punya, bagus. Teknologi. Ada beberapa jenis teknologi yang sebaiknya digunakan dalam bisnis dan usaha. Tak peduli seberapa besar atau kecilnya usaha tersebut, dari teknologi pembuatan produk. Teknologi manakah yang dipakai? Teknologi pemasaran melalui media sosial, IG, email, dan lain-lain. Software akunting dalam mempermudah para pekerja maupun teknologi komputer. Bahan baku 5. Bahan baku merupakan dasar dari terbentuknya produk. Persediaan bahan baku mempermudah atau memperlancar jalannya operasi dalam usaha. Hal yang harus diperhatikan, persediaan bahan baku apakah melimpah? Penghilangan risiko keterlambatan bahan baku yang diperlukan. Ini harus diperhitungkan. Menghilangkan risiko dari material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Bahan baku ini harus diperhatikan penuh untuk mencapai kualitas yang baik. Teknik pembuatan produk atau jasa 6. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan antara teknik pembuatan produk yang kita inginkan ataupun jasa pada pembuatan produk berdasarkan keinginan pelanggan. Berarti kita harus paham betul dengan produk yang kita jual. Mudah untuk dipasarkan. 7. Lihatlah apakah produk ini mudah dipasarkan atau tidak, dan apakah kemungkinan ada yang minatnya seberapa banyak. Tidak bertentangan dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. 8. Kita harus mengikuti peraturan ataupun kebijakan pemerintah dalam berwirausaha. Tidak boleh melanggarnya. Jika melanggar akan dikenakan sanksi seperti pembayaran pajak tahunan maupun biaya ekspor produk. Keputusan dan pengurutan proyek. Ada dua, yaitu yang pertama, melalui evaluasi proyek, kita dapat menentukan apakah benefit neto suatu proyek lebih besar atau lebih kecil daripada benefit neto suatu peluang investasi marginal. Jika suatu proyek menghasilkan benefit neto yang lebih besar daripada benefit neto proyek marginal, pelaksanaannya dapat disetujui. Jika lebih kecil, pelaksanaannya harusnya ditolak. Kesimpulan ini mendasari keputusan go or no go. Yang kedua, melalui evaluasi proyek kita dapat menentukan urutan berbagai proyek dalam serangkaian peluang investasi yang lebih baik daripada proyek marginal, dan proyek yang berada pada urutan tertentu dalam susunan proyek berarti proyek tersebut merupakan proyek yang mempunyai benefit lebih besar. Kelompok proyek yang termasuk di dalam dua jenis ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu proyek mutually exclusive alternatives. 2 atau lebih proyek merupakan mutually exclusive alternative. Apabila pelaksanaan salah satu di antaranya meniadakan kemungkinan proyek yang lainnya. Infographic style. Ini adalah bentuk gaya dari visualisasi data dalam penyampaian informasi yang kompleks kepada pembaca agar dapat dilihat dengan mudah dan cepat dipahami dalam proyek usaha yang akan berjalan. Infographic style 1 ada net present value dalam arus benefit dan biaya. 2 internal rate of return. 3 net benefit cost ratio. 4 gross benefit cost ratio. 5 profitability ratio. 1. Net present value adalah memperhitungkan proyek yang menunjukkan manfaat bersih yang diterima proyek selama umur proyek pada tingkat suku bunga tertentu. Net present value juga dapat diartikan sebagai nilai sekarang. 2. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan present value kas keluar yang diharapkan dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan, atau dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menyebabkan net present value sama dengan 0. Yang ketiga, net benefit cost ratio
Besarnya pengembalian terhadap setiap satu satuan biaya yang telah dikeluarkan selama umur proyek, itulah net benefit cost ratio. Yang keempat, gross benefit cost ratio. Perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost atau pengeluaran secara keseluruhan yang telah didiskon. Yang kelima, profitability ratio. Merupakan perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dan pemeliharaan dengan jumlah investasi. Nilai variabel dalam bentuk present value dengan didiskonkan. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga materi yang kami paparkan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata oleh teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.